Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpuna Rizky. Di 2023 kali ini untuk table of contentnya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis sistem, dan yang ketiga ada desain sistem. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Klinik Permata Sehat adalah usaha yang bergerak dalam bidang pemberian buat lembaga di Jalan Bukit Barisan, Beringin, Kecamatan Ngalian. Klinik ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Klinik ini melayani dari hari Senin sampai pelayanan dari 8 hingga 8 pagi hingga 8 malam. Lokasi klinik ini cukup strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk dan juga banyak pengendara lalu lalang melintasi klinik tersebut. Yang kedua ada visi misi dari perusahaan atau klinik Permata Sehat itu sendiri. Yang pertama, untuk visi klinik tersebut sebagai pendamping masyarakat untuk mewujudkan kesehatan yang prima. Untuk misi dari kliniknya, yang pertama ada memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan dokter keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan optimal secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mengembangkan kemitraan dengan jejaring. Untuk foto dari klinik Permata Sehat itu sendiri, yaitu Klinik Pratama Permata Sehat Sahabat Keluarga. Untuk yang ketiga ada struktur organisasi dari klinik tersebut, yaitu yang paling atas ada direktur, lalu ada pengelola. Setelah tersebut ada 3 bagian, yaitu bagian pendaftaran, lalu ada dokter dan farmasi. Yang ketiga ada tugas dan ada direktur, yaitu kebijakan dan melaksanakan kegiatan klinik, koordinasi, memberikan dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan klinik. Tanggung jawab dari direktur itu sendiri yaitu menyusun perencanaan, mengorganisasi, dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja klinik dan bertanggung jawab atas target dan sasaran keberhasilan klinik itu sendiri. Yang kedua ada pengelola. Tugas dari pengelola yaitu menyusun, menetapkan sasaran mutu, dan perencanaan klinik, melakukan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan, pengendalian keuangan, sumber daya manusia, dan kegiatan pelayanan lainnya, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal. Tanggung jawab dari pengelola yaitu bertanggung jawab atas kebersihan keutuhan, pengadaan obat, dan mengatur atau menjaga kerapian alat-alat sebelum dan sesudah penggunaan. Lalu yang ketiga ada bagian pendaftaran. Tugas dari bagian pendaftaran yaitu menerima dan mencatat data pasien yang akan melakukan pemeriksaan atau pengobatan di klinik. Tanggung jawabnya yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memastikan layanan yang tepat dan tepat, serta dapat membantu pasien dalam proses administrasi dan pembayaran. Lalu ada dokter, pastinya tugas dari dokter itu sendiri menyediakan pelayanan medis kepada pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis lainnya. Memberikan penjelasan dan konsultasi kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka. Tanggung jawab dari dokter itu sendiri pastinya mengawasi persediaan obat, melakukan pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis, dan meresepkan obat, memastikan kualitas obat itu terjaga. Yang terakhir ada farmasi. Tugas dari farmasi menyediakan obat-obatan yang diperlukan oleh pasien sesuai dengan resep dokter, memberikan informasi dan konsultasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat. Tanggung jawab dari farmasi yaitu memastikan obat-obatan yang dibeli adalah berkualitas,
melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat di klinik. Selanjutnya ada analisis proses bisnis yang terjadi saat ini di klinik Permata Sehat. Sebelum melakukan perencanaan atau perancangan terhadap suatu sistem, lebih dahulu kita harus ketahui jelas gimana sih sistem yang lagi berjalan pada perusahaan atau jika di saya sih klinik Permata Sehat itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk dapat lebih jelas mengetahui permasalahannya dan kendala yang dihadapi dari klinik itu sendiri. Yang pertama, pasien yang sudah mendapat giliran berobat memasuki ruangan pemeriksaan. Selanjutnya, pasien akan berkonsultasi dan dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Jika dokter merasa pasien membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di lab, dokter akan menanyakan kepada pasien apakah bersedia menjalani pemeriksaan lab. Jika pasien bersedia, dokter akan memberikan surat lanjutan ke bagian lab berisi jenis pemeriksaan lab yang harus diikuti oleh pasien. Surat diberikan kepada pasien untuk selanjutnya diberi kepada pegawai laboratorium. Selanjutnya pegawai laboratorium akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan pasien. Setelah analisa hasil pemeriksaan laboratorium telah dilakukan, lalu hasil dari analisa laboratorium itu diberikan lagi ke dokternya. Setelah semua pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat dan memberikannya kepada pasien. Selain itu, dokter juga akan mencatat keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, hasil analisa lab, dan resep obat pada rekam medis pasien yang bersangkutan. Rekam medis ini diserahkan ke pegawai keperawatan untuk kemudian diserahkan ke bagian keuangan atau kasir agar pasien dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien tersebut. Lalu di nomor 2.2 adalah analisis dengan metode bisnis. Yang pertama ada kinerja dari klinik itu sendiri. Sistem saat ini adanya keterlambatan dalam melayani pasien karena antrean panjang. Lalu yang kedua ada proses administratif seperti rekam medis dan pengelolaan janji temu pasien dapat memakan banyak waktu. Sistem yang akan dikembangkan yang pertama pada sistem yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu tunggu pasien. Yang kedua, pastinya harus dapat mengelola data pasien dengan cepat dan akurat sehingga mempercepat proses administrasi itu sendiri. Yang kedua ada information analysis atau informasi sistem saat ini yang terjadi di klinik memiliki masalah dalam catatan medis yang tidak terlalu akurat dan selalu sulit mengaksesnya. Dua, kesulitan dalam mengintegrasikan data pasien dengan sistem lain seperti laboratorium atau rumah sakit lainnya. Lalu akan dikembangkan yang pertama harus memberikan nilai yang baik untuk investasi dengan mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengurangan biaya-biaya ini seharusnya sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh sistem baru. Yang ketiga ada sistem saat ini yang pertama yang kedua biaya pemeliharaan masih tinggi karena seringnya perbaikan yang diperlukan. Lalu akan dikembangkan yang mana jangka panjang. Yang kedua, pengurangan biaya-biaya ini harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan sistem baru. Maaf. Yang keempat ada pengendalian.
atau pengadaan. Sistem saat ini kontrol keamanan data pada klinik permata sehat yang sering masih belum baik karena keamanan data belum terjamin. Adapun risiko keamanan data yang tinggi karena kurangnya kontrol akses. Pastinya akan dikembangkan lagi seperti kurang lebihnya seperti ini di sistem yang dikembangkan keamanan data lebih terjamin karena terdapat backup data dan tidak semua orang bisa mengakses data tersebut. Jadi harus memiliki kontrol akses yang ketat untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi keamanan data. Lalu yang kelima ada efisiensi. Sistem saat ini terdapat masalah seperti proses administrasi yang lambat, antrean panjang, dan kesulitan dalam manajemen pasien. Nah, akan dikembangkan seperti ini. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasikan tugas-tugas administratif, mempercepat proses antrian, dan meningkatkan manajemen. Yang terakhir ada di bagian servis atau pelayanan. Pelayanan aktif, pengelolaan antrian. Yang kedua ada pasien karena kurangnya aksesibilitas dan layanan akses. Kedua harus mengurangi, mengurangi ini tertundanya proses antrian tersebut. Ketiga ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan fungsional. Satu, manajemen keuangan. Sistem untuk mengelola pembayaran pasien, menghitung pengajian staf, dan menyusun laporan keuangan. Manajemen keuangan yang baik memastikan keuangan klinik stabil dan transparan. Yang kedua ada telemedicine. Kemampuan untuk menyediakan konsultasi medis jarak jauh melalui telepon atau video conference. Telemedicine memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi tanpa dalam klinik secara fisik. Yang ketiga ada manajemen pasien, sistem pencatatan elektronik untuk mencatat data pasien, mencakup informasi pribadi, riwayat penyakit, dan detail kontak. Yang keempat ada manajemen inventaris. Sistem ini melacak persediaan obat, alat medis, dan peralatan klinik secara real time. Dengan manajemen inventaris yang efisien, klinik dapat memastikan pasokan yang cukup dan mengurangi pemborosan. Yang kelima ada laporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan tentang penjualan, persediaan, dan kinerja apotek secara keseluruhan serta untuk mengukur kepuasan pasien, lalu untuk memantau efisiensi layanan dan mengevaluasi kinerja staf. Data pemantauan kinerja membantu klinik meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien itu sendiri. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem informasi apotek ini antara lain seperti Windows, lalu Visual Studio Code atau VS Code, lalu Laravel. Laravel itu framework yang digunakan untuk perancangan sistem. Dan yang keempat ada Office digunakan dalam pembuatan diagram dan desain sistem. Selanjutnya, proses bisnis. Dari analisa sistem yang sedang berjalan, ditemukan beberapa ketidakefektifan proses bisnis yang berjalan. Maka dari itu, penulis memberikan usulan yang dapat digunakan oleh pemilik apotek atau klinik
permata sehat agar dapat membantu efektivitas proses bisnis yang terjadi saat ini di klinik permata sehat. Yang pertama, pasien yang sudah mendapatkan giliran berobat memasuki ruang pemeriksaan dengan ruang dokter yang telah dipesan melalui sistem. Selanjutnya, pasien akan dilakukan pemeriksaan kondisi fisik pasien oleh bagian keperawatan dan dokter melihat hasil pemeriksaan dan riwayat kesehatan pasien melalui sistem. Jika dokter merasa pasien membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di lab, dokter akan menanyakan kepada pasien tersebut apakah bersedia menjalani pemeriksaan lab. Jika pasien bersedia, perawat akan memberikan surat rujukan atau lanjutan ke bagian lab berisi jenis pemeriksaan lab yang harus diikuti oleh pasien. Surat diberikan kepada pasien untuk selanjutnya diberikan kepada pegawai laboratorium. Jika pasien tidak bersedia, laporan hanya menuliskan surat saja, lalu menulis keluhan pemeriksaan lab dan resep obat yang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Setelah itu, hasil laboratorium diberikan ke dokter. Dokter menerima hasil lab yang setelah itu digunakan untuk menganalisa atau membuat resep obat pada rekam medis pasien yang bersangkutan. Rekam medis ini diserahkan ke pegawai keperawatan untuk kemudian diserahkan ke bagian administrasi agar pasien dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar dan dapat dibayarkan dengan berapa. Nah, selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, ada tabel identifikasi aktor dan use case. Ini yang pertama di bagian kiri dulu, aktor yaitu ya, aktor yang pertama yaitu pasien. Deskripsi dari pasien itu sendiri yaitu individu yang mencari diagnosis, pengobatan atau saran medis. Perannya di sini yaitu mendaftar di rumah sakit atau di klinik, berkonsultasi dengan dokter, menjalani pemeriksaan dan terdiagnosis atau diagnostik, mengikuti instruksi dokter terkait pengobatan, membayar biaya layanan kesehatan. Yang kedua ada aktornya yaitu dokter. Deskripsinya yaitu profesional medis, asisten mengobati pasien. Perannya di sini melakukan pemeriksaan fisik dan meninjau riwayat kesehatan pasien, mendiagnosis penyakit dan kondisi medis, meresepkan obat dan perawatan lainnya, memberikan edukasi kesehatan kepada pasien, merujuk pasien ke spesialis jika diperlukan. Lalu ada yang ketiga, ada aktor apoteker atau farmasi. Deskripsinya yaitu profesional kesehatan yang bertanggung jawab atas dispensing obat. Perannya yaitu menerima resep obat dari dokter dan memeriksanya untuk memastikan keabsahan dan akurasinya, menyiapkan obat sesuai resep termasuk menghitung dosis dan mengemasnya dengan benar, memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat yang lepas yang tepat termasuk efek samping, interaksi obat dan penyimpanan obat. Yang terakhir ada administrasi, orang yang menangani tugas untuk administrasi di rumah sakit atau organisasi. Peran dari administrasi di sini mendaftarkan pasien atau pelanggan, lalu memproses pembayaran dan memberikan stok pembayaran, menjawab pertanyaan pasien atau pelanggan tentang layanan, menjaga kebersihan dan kerapian area administrasi. Lalu untuk use case-nya, yang pertama bagian pendaftaran pasien. Deskripsinya pasien datang ke klinik untuk berobat dan perlu didaftarkan terlebih dahulu. Kegiatan yang dilakukan oleh pasien, pasien mengambil nomor antrian, pasien menunggu dipanggil oleh staf administrasi menyapa pasien dengan ramah, staf administrasi menanyakan pemeriksaan pasien, staf administrasi meminta data pasien, apa, alamat, nomor telepon,
keluhan, dan lain-lainnya, dan seterusnya. Yang kedua ada konsultasi dokter. Pasien berkonsultasi, deskripsinya maaf, yaitu pasien berkonsultasi dengan dokter mengenai keluhan kesehatannya. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, mendiagnosa penyakit, dan memberikan rencana perawatan. Untuk uraian kegiatannya, pasien menunggu dipanggil ke ruang dokter sesuai jadwal. Lalu dokter menyapa pasien dengan ramah. Dokter meminta pasien untuk menjelaskan keluhannya. Secara detail, dokter melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Dokter mungkin meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, ronsen, dan lain-lain, dan seterusnya. Yang ketiga ada use case, resep, pemberian resep obat. Deskripsinya yaitu dokter memberikan resep obat kepada pasien setelah berkonsultasi apoteker, kemudian menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai resep dokter. Untuk kegiatannya itu sendiri, dokter menulis resep obat secara elektronik atau manual. Dokter memberikan resep obat kepada pasien, lalu pasien menuju ke apotek atau klinik atau ke bagian farmasi. Pasien menyerahkan resep obat kepada apoteker. Apoteker memeriksa keabsahan dan keakuratan resep obat. Apoteker menyiapkan obat sesuai dengan resep yang telah diberikan atau yang telah diresepkan oleh dokter. Lalu apoteker memberikan penjelasan tentang penggunaan obat kepada pasien. Yang terakhir, apoteker menyerahkan obat kepada pasien. Yang keempat, yaitu pembayaran. Deskripsi dari pembayaran ini sendiri yaitu pasien melakukan pembayaran atas biaya layanan kesehatan yang diterima di klinik. Uraian kegiatannya, pasien menuju kasir, lalu setelah itu, setelah selesai berobat, pasien menyerahkan kwitansi pembayaran kepada kasir. Kasir menghitung biaya layanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien, dan seterusnya. Yang kelima ada pengelolaan rekam medis pasien. Tenaga medis, klinik, dokter, dan perawat membuat catatan medis pasien selama proses perawatan. Untuk uraian kegiatannya, dokter dan perawat memasukkan data pasien selama konsultasi dan pemeriksaan ke dalam sistem informasi klinik. Dokter mendokumentasikan diagnosis, lalu rencana perawatan, dan perawat mendokumentasikan data pasien, pemberian obat, dan observasi selama perawatan staf. Selama perawatan. Lalu staf administrasi menyimpan dan pasien mengambil obat yang diresepkan oleh dokter di apotek klinik. Biasanya pasien datang ke apotek atau klinik dan resep obat. Pasien menyerahkan resep obat kepada apoteker, lalu apoteker memeriksa keabsahan dan obat apotek. Lalu apoteker menyiapkan obatnya. Apoteker memberi penjelasan tentang penggunaan obat kepada pasien, lalu apoteker menyerahkan obat kepada pasien. Anamnes. Bagian apa? Nomor
BPJS. Klinik dan mendaftar di resepsionis atau bagian admin. Tindakan resepsionis, tindakannya di bagian resepsionis atau admin, menyapa pasien, menanyakan keperluan pasien, dan mencatat informasi pasien. Lalu yang kedua ada anamnesa. Di anamnesa ini, admin atau resepsionis mengajukan pertanyaan yang dapat membantu penunjang untuk dokter dapat diagnosis. Dan admin juga harus memberi ruang apa. Tindakannya, admin mencatat tentang penyakit apa yang dirasakan pasien untuk penunjang pemeriksaan yang akan dilakukan nantinya di ruang pemeriksaan. Yang ketiga, tahap vital sign, yaitu pasien menjalani pemeriksaan praklinik oleh perawat atau tadi di bagian admin. Tindakannya, perawat mengukur suhu badan, tekanan darah, dan denyut nadi pasien. Nah, setelah itu masuk ke ruang pemeriksaan, pasien dipanggil oleh dokter untuk pemeriksaan. Di sana akan dilakukan tindakan dokter menyapa pasien, menanyakan keluhan pasien, dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan memberikan resep obat. Dokter memberikan rekomendasi atau meresepkan pengobatan kepada pasien. Tindakannya yaitu dokter menjelaskan tentang pengobatan yang direkomendasikan, termasuk dosis, efek samping, dan cara minum obat itu sendiri. Setelah itu, ada tahap yang namanya ruang farmasi atau penerimaan obat. Perawat memberikan obat kepada pasien dan menjelaskan cara minumnya. Tindakannya, perawat memberikan obat kepada pasien dan menjelaskan cara minumnya, termasuk dosis, frekuensi, dan waktu minum obat itu sendiri. Selanjutnya, pasti ada pembayaran jika tidak menggunakan BPJS. Deskripsi singkatnya, pasien membayar biaya pengobatan dan admin menjadwalkan kunjungan berikut jika mendapat rujukan. Tindakannya, resepsionis atau admin menjelaskan biaya pengobatan dan membantu pasien menjadwalkan kunjungan berikutnya. Nah, setelah itu yang terakhir ada tahap yaitu pasien pulang jika tidak ada rujukan kemana-mana. Deskripsi singkatnya mungkin pasien mengambil obat yang telah diberikan oleh bagian farmasi lalu pulang ke rumah. Tindakannya simpel saja. Pasien mengambil obat yang telah diberikan oleh bagian farmasi lalu pulang ke rumah dan melakukan istirahat yang cukup dan meminum obat yang sudah diresepkan dokter dan diberikan bagian farmasi sesuai dengan dosis yang ditentukan. Yang terakhir ada diagram activity. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Mungkin lebih mudahnya saya sudah menyiapkan narasinya. Yaitu pasien datang ke klinik lalu langsung menuju ke bagian administrasi untuk mendaftarkan nama, berat badan, tinggi badan. Lalu tunggu hingga dipanggil untuk yang pertama. Setelah itu dilakukan pengecekan seperti tensi dan ditanya keluhan apa yang dirasakan oleh pasien. Jika sudah, lalu menunggu lagi untuk dipanggil yang kedua untuk memasuki ruangan mana yang
sesuai dengan keluhan pasien. Setelah itu pasien diperiksa oleh dokter serta pasien memberitahukan apa yang dirasakan pasien agar dokter lebih mudah untuk mengecek atau mendiagnosa dan juga meresepkan obat untuk pasien dan harus dirujuk atau hanya diberi resep. Setelah itu pasien memberikan resep dokter untuk diberikan ke ruang farmasi, lalu menunggu hingga dipanggil kembali untuk mau mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter dan melakukan pembayaran jika pasien tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Jika sudah semuanya yang dibutuhkan pasien didapatkan, pasien bisa langsung pulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kurang saat menjelaskan hasil analisis saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika kurang. Sekian dan terima kasih.